Got no rules, I count 'em. I got no rules, I count 'em. Bread, bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, whipping open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, perkenalkan saya Ega dari jurusan Teknik Informatika STIMIK Akba, kelas TI 52. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS untuk studi kasus seperti kemarin di mana mahasiswa ingin memilih laptop dalam metode TOPSIS. Langkah pertama yang dilakukan itu mendefinisikan alternatif serta kriteria dan bobot yang dibutuhkan. Di mana dalam daftar alternatif yang saya butuhkan itu ada 5. Yang pertama itu Asus VivoBook 14, yang kedua Lenovo IdealPad, yang ketiga Acer Aspire 5, yang keempat Dell Inspiron, dan yang kelima Huawei MateBook D. Serta kriteria dan bobot itu, kriteria yang saya gunakan ada 6. Yang pertama itu prosesor, yang kedua RAM, yang ketiga hard disk, yang keempat VGA, yang kelima display, dan kriteria yang terakhir itu harga. Di sini juga saya telah menentukan jenis dari kriteria yang ada, seperti prosesor itu jenisnya benefit atau keuntungan, RAM benefit atau keuntungan, hard disk benefit atau keuntungan, VGA benefit atau keuntungan, display benefit atau keuntungan, dan yang terakhir itu harga, itu merupakan cost. Dalam kriteria 1 sampai kriteria kelima itu saya masukkan dalam jenis keuntungan karena kriteria tersebut bukan merupakan biaya. Serta bobot di sini sudah kami tentukan terlebih dahulu. Setelah melakukan definisi alternatif serta kriteria yang dibutuhkan, kita akan mempersiapkan matriks keputusan. Maksudnya matriks keputusan itu di mana kita mengisi nilai kriteria untuk alternatif yang ada. Misalkan apabila ini dimasukkan dalam Word atau dibuatkan matriks, akan berbentuk seperti kolom 1 baris 17, kolom 1 baris 28, kolom 1 baris 2 baris 38, kolom 1 baris 47, kolom 1 baris 59. Begitu pula selanjutnya. Setelah membuat matriks keputusan, kita akan menormalisasikan matriks keputusan tersebut, di mana rumusnya itu adalah di mana kita akan mencari nilai C1 atau dalam matriks kita sebut kolom 1 baris 1, kita akan berfokus pada kriteria pertama juga. Apabila kita berfokus pada kriteria pertama, begitu pula juga dengan rumusnya, kita akan berfokus pada kriteria pertama untuk tabel alternatif atau matriks yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga rumusnya seperti berikut. Di sini kita akan mencari untuk kolom 1 baris 1, yaitu kita akan fokus untuk pembilangnya kolom 1 baris 1 juga pada matriks yang telah dibuat sebelumnya atau pada tabel alternatif siswa yang ini. Ini kolom 1 baris 1. Kita bagikan dengan akar dari semua jumlah kriteria 1 dalam alternatif yang ada kita pangkatkan 2. Jadi 7 pangkat 2 kita tambah dengan 8 pangkat 2 kita tambah dengan 8 pangkat 2 juga, kita tambah 7 pangkat 2, kita tambah, dan yang terakhir itu 9 pangkat 2. Hasilnya akan seperti berikut. Begitu pula pada baris kedua kolom pertama. Kita hanya mengubah pada pembilangnya, di mana
di sini yang akan kita carikan pada kolom 1 baris kedua. Jadi kita ambil pembilang pada tabel alternatif siswa yang ada di sini, itu kolom 1 baris 2 juga. Sehingga pada rumusnya itu 8 bagi akar dari 7 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2, 8 tambah 8 pangkat 2, tambah 7 pangkat 2, dan yang terakhir tambah 9 pangkat 2, hasilnya 0,4566. Begitu pula sampai ke bawah. Untuk kriteria kedua, saya kan awalnya sebelumnya saya jelaskan jika kita ingin mengisi pada kriteria kedua, kita akan berfokus juga pada kriteria kedua. Rumusnya sama, akan tetapi yang kita ambil nilainya itu pada kriteria kedua saja. Begitu pula pada kriteria ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga jika kita selesai menormalisasikan matriks keputusan ini, kita akan masuk pada matriks ternormalisasi terbobot, di mana rumus dari matriks ternormalisasi terbobot itu nilai dari bobot kita bagikan dengan nilai kita kalikan dengan nilai normalisasi matriks keputusan sebelumnya. Fokusnya itu jika kita mencari nilai C1, maka nilai dari C1 maka kita pakai bobot untuk C1. Jika C2, maka kita pakai bobot C2. Jika C3, kita pakai bobot C3. Jika C4, kita pakai bobot C4. Jika C5, kita pakai bobot C5. Dan yang terakhir, kita pakai juga pada bobot yang terakhir. Cuman di sini perbedaannya, kita kalikan dengan yang sama. Maksudnya, jika kita mencari pada baris 1 kolom 1, maka bobot yang akan kita ambil kita kalikan dengan baris 1 kolom 1 dalam normalisasi matriks keputusan sebelumnya. Sehingga rumusnya akan seperti berikut. Nilai pada bobot C1 kita kalikan dengan baris 1 kolom 1 dinormalisasi matriks keputusan. Hasilnya seperti berikut. Begitu pula untuk C2. Kita kalikan bobot pada C2 dengan baris ke-1 untuk kolom kedua pada kriteria kedua. Hasilnya seperti berikut. Kita bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Begitu pula sampai kriteria ke-6. Setelah kita mengetahui matriks ternormalisasi terbobot, kita akan masuk pada solusi ideal positif atau solusi ideal negatif. Sebelum masuk pada solusi ideal positif atau negatif, saya akan menjelaskan pada solusi ideal positif, jika kita mencari dalam kriteria yang berjenis benefit, maka kita akan mencari nilai tertinggi pada kriteria tersebut. Apabila dia berjenis cost, maka kita akan mencari nilai terendah pada kriteria tersebut. Begitu pula solusi ideal negatif. Di dalam solusi ideal negatif, dia itu berkebalikan dengan ideal positif, di mana jika dia berjenis benefit, maka kita akan mencari nilai terendah dalam kriteria tersebut. Apabila dia bernilai berjenis cost, maka kita akan mencari nilai tertinggi pada kriteria tersebut. Rumusnya seperti ini. Kan kriteria 1 itu berjenis benefit, maka kita akan mencari nilai max. Max dari nilai kriteria yang ada. Max dari nilai kriteria yang ada pada kriteria pertama. Begitu pula sampai kriteria kelima. Dia kan merupakan jenis benefit, maka ini semua dicari nilai tertingginya pada kriteria tersebut.
Untuk kriteria yang harga, dia kan berjenis cost, maka kita mencari nilai terendah dari kriteria yang ada. Dan solusi negatif apabila dia berjenis benefit, maka dia mencari nilai terendah. Apabila dia cost, maka dia mencari nilai tertinggi. Jika kita sudah mengetahui solusi ideal, positif, dan negatif, kita akan mencari jarak solusinya, menghitung jarak solusinya. Di mana jika kita mencari ideal positif untuk S1, maka kita hanya berfokus pada baris pertama. Baris pertama untuk alternatif pertama. Tapi dan juga kalau ideal positif, maka dia juga berfokus pada hasil dari solusi ideal positif sebelumnya. Rumusnya itu akar dari C1 kita kurangi dengan nilai ideal positif C1, pangkat 2 kita tambahkan dengan nilai pada baris pertama kriteria kedua, kita kurangi ideal positif kriteria kedua, pangkat 2 ditambah nilai baris pertama kriteria ketiga, kita kurangi dengan nilai ideal positif kriteria ketiga pangkat 2 ditambah baris pertama kriteria keempat dikurang ideal positif kriteria keempat pangkat 2 ditambah baris pertama kriteria ke-6 dikurang ideal positif kriteria ke-6. Hasilnya ini. Begitu pula untuk S2 pada ideal positif. Kita hanya mengganti pada rumus sebelumnya, di mana rumus sebelumnya menggunakan baris pertama, maka pada S kedua menggunakan baris kedua. Begitu pula untuk baris ketiga, kita menggunakan baris ketiga juga. Sampai baris kelima sampai S kelima. Untuk ideal negatif, dia rumusnya sama pada ideal positif. Hanya saja dia berfokus pada nilai pada solusi ideal negatif. Setelah kita mengetahui jarak solusi, kita akan menghitung kedekatan relatif atau CI. Di mana CI itu C1 untuk alternatif 1, C2 untuk alternatif kedua, C3 untuk alternatif ketiga, C4 untuk alternatif keempat, dan C5 untuk alternatif kelima. Di mana rumus mencari CI yaitu nilai pada jarak solusi akan kita gunakan. Rumusnya itu ideal negatif kita bagi dengan ideal positif ditambah nilai ideal negatif. Begitu pula untuk C2, C3, C4, dan C5. Rumusnya sama. Sehingga hasil dari akhir pengurutannya dari nilai kedekatan relatif untuk alternatif pertama itu hasilnya 0,2230, alternatif kedua 0,3850, alternatif ketiga 0,4069, alternatif keempat 0,1656, dan alternatif kelima 0,8550. Di mana alternatif kelima dengan tipe Huawei MateBook D merupakan keputusan terbaik untuk mahasiswa dalam memilih laptop. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.